Hai semuanya, saya Feby. Kalian pernah nggak sih melihat grafik jumlah penduduk? Atau tabel nilai ujian? Atau bahkan menghitung rata-rata nilai ujian? Nah, itu semua berhubungan dengan statistika. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu statistika. Sebelum mulai, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan bisa 1. Memahami pengertian statistika 2. Mengenali jenis-jenis data 3. Memahami tahapan kegiatan dalam statistika dan 4. Mampu mencari nilai median, rata-rata, dan modus. Kelima, dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. Dan keenam, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data agar kita bisa memahami informasi dengan lebih mudah. Nah, data di sini maksudnya bisa berupa angka, hasil pengamatan, atau informasi yang kita peroleh dari suatu kegiatan. Jadi, statistika membantu kita melihat cerita di balik data supaya kita bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan cuma perkiraan. Tujuan utama statistika adalah membantu kita membuat keputusan berdasarkan data. Misalnya, guru bisa tahu mata pelajaran mana yang sulit, pedagang bisa tahu barang mana yang paling laku, dan pemerintah bisa tahu daerah mana yang butuh bantuan. Semua bisa dilakukan karena adanya data dan analisis statistik. Dalam statistika, data dibagi menjadi dua jenis. Pertama, data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, warna, jenis kelamin, atau hobi. Kedua, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, seperti umur, tinggi badan, atau nilai ujian kelas. Dalam kegiatan statistik, ada beberapa tahapan penting. Pertama, mengumpulkan data, yaitu mencari informasi yang dibutuhkan. Kedua, mengelompokkan data agar rapi dan mudah dibaca. Ketiga, mengolah data, misalnya menghitung rata-rata atau mencari nilai tertinggi. Keempat, menyajikan data agar mudah dipahami. Dan terakhir, menarik kesimpulan dari hasil analisis. Sekarang, kita lihat contoh data nilai dari 9 siswa di kelas. Nilainya adalah 80, 75, 85, 90, 70, 65, 70, 70, dan 80. Dari data ini, kita bisa tahu siapa yang nilainya paling rendah dan yang paling tinggi, serta nanti bisa kita hitung rata-rata, median, dan modusnya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai rata-rata, median, dan modus. Langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. 65, 70, 70, 70, 75, 80, 80, 85, dan 90. Sekarang kita hitung nilai rata-rata. Jumlahkan semua nilainya. 65 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90, hasilnya sama dengan 685. Karena ada 9 siswa, maka kita bagi 685 dengan 9. Hasilnya sekitar 76,1, atau bisa kita bulatkan jadi 76. Jadi, nilai rata-rata kelas adalah 76. Selanjutnya, kita cari median, yaitu nilai tengah setelah data diurutkan. Karena ada 9 data, maka nilai tengahnya ada di urutan ke-5, yaitu 75. Terakhir, kita cari modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Dari data tadi, angka 70 muncul sebanyak 3 kali. Jadi,
modusnya adalah 70. Nah, dari hasil perhitungan ini, kita tahu bahwa rata-rata nilai kelas adalah 76, mediannya 75, dan modusnya 70. Setelah kita menghitung nilai rata-rata, median, dan modus, selanjutnya adalah menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Salah satu cara yang paling sederhana adalah menggunakan tabel. Dari tabel ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa nilai terendah adalah 65 milik Adit, sedangkan nilai tertinggi 90 milik Rizka. Selain tabel, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Diagram batang memudahkan kita untuk membandingkan data secara visual. Semakin tinggi batangnya, semakin besar nilainya. Dari diagram ini terlihat bahwa Rizka memiliki nilai tertinggi yaitu 90, sedangkan Adit memiliki nilai terendah yaitu 65. Dengan cara ini, kita bisa memahami data dengan cepat tanpa perlu membaca satu persatu. Dengan demikian, kita sudah mengetahui apa itu statistika, jenis-jenis data, tahapan dalam kegiatan statistik, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu teman-teman memahami bagaimana data bisa memberikan informasi yang bermakna. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.